Halo Libra, welcome back to my channel Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Libra. Meneteskan air mata di saat kabar bahagia ini kamu dengar. Namun di sini penting ya, saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi. Energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah. Dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak. Energinya juga bisa terbolak-balik ya. Jadi pastikan kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Seven of Wands, ada King of Swords, ada Eight of Pentacles, ada Three of Cups, dan ada The Empress. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya, jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, atau tentang dia, atau tentang seseorang, siapa saja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Ada Seven of Wands. Ini sepertinya kabar tentang seseorang yang dulunya pernah ada dalam kehidupan kamu ya. Tentang seseorang yang sepertinya menyesali tentang apa yang pernah dia lakukan kepada kamu. Ini bisa tentang seorang mantan, ya mungkin terpisah ya karena keadaan bisa, atau mungkin karena kesalahan bisa, atau mungkin karena ada pihak ketiga, atau ada pengaruh dari luar. Saya melihat sepertinya kabar bahagia ini adalah tentang sebuah perubahan ya. Perubahan yang terjadi dalam kehidupannya. Ada hal yang membuat dia tersadar bahwa dia menyesali tentang apa yang pernah dia lakukan kepada kamu. Ya mungkin bisa saja dia meninggalkan kamu tanpa ada alasan yang jelas, atau dia menutup-nutupi alasan kenapa dia melakukan hal itu. Karena mungkin di sini ada pengaruh dari keluarga atau pengaruh dari luar yang membuat dia meninggalkan kamu. Tapi di saat kamu mendengar kabar tentang dia, ya mungkin banyak perubahan yang mungkin membuat kamu meneteskan air mata karena mungkin ada kerinduan di sini. Ada kerinduan dalam diri kamu terhadap dia karena mungkin banyak yang kayaknya masih kayaknya masih belum terbuka, belum jelas. Ada banyak pertanyaan yang ada di pikiran kamu saat ini. Kamu butuh alasan kenapa dia ninggalin kamu, karena mungkin awalnya begitu baik-baik saja, hubungan yang harmonis, hubungan yang sejalan, tetapi kok tiba-tiba dia menghilang, dia pergi ninggalin kamu. Tapi pada akhirnya kamu akan mendengar kabar tentang dia. Oke, yang di sini ada hal yang membuat kamu meneteskan air mata karena sebuah kerinduan bisa saja. Atau memang di sini seseorang ini benar-benar menemui kamu, minta maaf sama kamu tentang apa yang pernah dia lakukan terhadap kamu, mengakui sebuah kesalahannya meski dia tahu, dia kayaknya lebih merasakan, dia tahu kamu nggak bakalan menerima dia kembali, tetapi setidaknya
Dia berusaha untuk meminta maaf agar perasaannya itu jauh lebih tenang. Ada penyesalan dalam dirinya. Oke. Dan sebenarnya ini membuat kamu mengetahui jawaban yang mungkin ada dalam pikiran kamu selama ini. Pertanyaan-pertanyaan itu. Pada akhirnya semua akan terbuka jelas di sini. Ya mungkin ada King of Swords, dan mungkin di sini ada sebagian kamu yang dalam penantian, tetap menantikannya, tetap bertahan, meski mungkin udah hilang kontak, lost kontak, tapi ada yang mungkin masih bertahan, masih menantikan dengan sebuah keyakinan dia akan kembali kepada kamu. Dan mungkin hal itulah yang akan terjadi di sini. Penantian kamu ya berbuah manis. Ya, ada sebagian kamu yang memaafkan. Karena kamu merasa ada perubahan yang sangat signifikan dalam diri dia. Kamu berpikir ya, setiap orang pernah melakukan sebuah kesalahan. Ada yang sebagian seperti itu yang memang ada kerinduan, ada cinta yang masih ada di sini. Kamu merasakan ya ada kesungguhan dari diri dia. Meski terkadang rasa sakit itu masih ada, tetapi ya itu akan mampu terobati dengan penyesalannya, terobati dengan perubahan sikapnya, kesadarannya, yang akan mampu mengobati rasa sakit kamu. Oke? Ada Eight of Pentacle, dan saya melihat ya ada sebagian kamu yang kayaknya di sini harus berjuang sendiri ya. Ya mungkin setelah perpisahan, setelah mungkin ditinggalin tanpa ada alasan, kamu harus lebih mandiri, kamu harus lebih berjuang, mulai lagi dari nol mungkin di sini. Tapi apapun itu, saya melihat kamu punya kekuatan, kamu punya energi untuk bisa menghadapi situasi ini. Meski ada perpisahan, tapi di sini kamu mampu untuk berdiri, bangkit dari keterpurukan. Karena memang ini tidak menyangkut diri kamu sendiri. Ada orang-orang yang perlu kamu bahagiakan. Oke. Ada orang-orang yang perlu kamu hidupi di sini. Inilah yang membuat kamu kuat. Ya, mereka yang selalu ada untuk kamu. Apapun keadaan kamu. Dan saya melihat kamu berusaha untuk mampu untuk menciptakan kebahagiaan dalam kehidupan kamu sendiri. Oke. Ya, mungkin tetap dalam sebuah penantian, tetapi kamu tetap melangkah, bangkit. Kamu tetap berproses. Dan gak ada yang gak mungkin ya di sini. Bisa saja seseorang ini kembali datang, kembali hadir dalam kehidupan kamu. Seseorang yang kamu rindukan, seseorang yang kamu harapkan memang kembali, oke? Yang perubahan itu benar-benar akan kamu rasakan nantinya. Ada Three of Cups, saya melihat di sini ada pengaruh ya, pengaruh dari luar atau ada pengaruh dari pihak ketiga di sini. Entah alasan dia ninggalin kamu karena mungkin dipengaruhi oleh orang lain, atau ada yang tidak merestui, ada yang tidak setuju dengan hubungan kamu dan dia, entah itu dengan keluarganya atau orang tuanya, atau memang keadaan yang memaksa dia untuk meninggalkan kamu. Artinya ada pengaruh-pengaruh yang membuat dia harus meninggalkan kamu. Oke, entah itu apa ya, kayaknya, tapi ini akan kamu maafkan. Saya merasakan di sini ada maaf ya, ada maaf yang akan kamu berikan untuk dia. Dan tentunya karena kesungguhannya, karena perubahan yang ada dalam dirinya yang membuat kamu yakin dan percaya bahwa kamu kembali menerimanya. Ada The Empress, dan saya melihat akan ada kehidupan yang lebih berkualitas ya untuk kamu setelah ini. Karena saat ini kamu lebih tegas. Kamu tidak lagi seperti dulu yang mungkin terlalu bucin. Tentunya harus punya aturan. Oke. Saya melihat ada aturan, kamu sudah lebih tegas. Ya mungkin ada hal yang harus dia lakukan terlebih dahulu untuk benar-benar bisa meyakinkan kamu. Karena di sini saya melihat ya kamu tidak semata-mata memaafkan atau menerima dia kembali. Tentunya harus ada yang dia lakukan. Tapi apapun itu, saya melihat ya
Dia berhasil untuk bisa meyakinkan kamu kembali, membuat kamu percaya lagi bahwa ada kesungguhan, ada perubahan dalam dirinya. Karena meyakini setiap orang pernah melakukan sebuah kesalahan ya. Tapi seseorang, meskipun apapun yang pernah dia lakukan, namun seseorang itu berhak juga untuk punya masa depan. Tentunya harus ada yang dia rubah dari sikapnya. Oke, kita lanjut. Di sini ada grief, ada surrender, ada growth. Di sini ada adversity, dan di sini ada relationship. Dan saya melihat di sini kamu sudah lebih bisa berdamai dengan masa lalu ya, memaafkan. Kamu nggak mau setengah-setengah dalam memaafkan. Artinya kamu ya, kalau kamu menerima dia ya harus bisa berdamai dengan masa lalu. Karena jika kamu tidak mampu untuk memaafkan, berdamai, maka hubungan itu akan membuat kamu tertekan. Jadi kalau kamu benar-benar ingin menerima dia kembali ya, kamu harus berdamai dengan semua itu. Oke? Dan saya juga melihat di sini ya, kamu ingin punya hubungan yang nantinya lebih berkualitas ya, lebih baik lagi. Kehidupan yang lebih baik, ya tentunya lebih baik dari sebelumnya untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ya mungkin kamu memberikan kesempatan kedua untuk dia, tapi di sini kamu berusaha untuk meyakinkan dia bahwa kamu tidak mau lagi disakiti. Dan jika itu terjadi, maka tidak akan ada kata maaf lagi untuk dia. Oke, ya, karena saya merasakan di sini ya, kamu pernah merasakan kehilangan, kamu pernah merasakan hidup tanpanya, dan itu sangat berat. Itu yang kamu rasakan. Dan untuk kedepannya kamu tidak mau lagi gagal lagi. Oke, kamu tidak mau salah lagi. Dan saya melihat kamu akhirnya menemukan kekuatan ya untuk bisa menghadapi apapun yang terjadi di masa lalu. Kamu sudah benar-benar memaafkan, berdamai, karena hal itu yang akan membuat kamu jadi lebih tenang. Kalau kamu masih hanya setengah-setengah dalam memaafkan, ya artinya kamu akan terus gelisah. Kamu akan terus merasa tidak bahagia. Jadi kalau kamu benar-benar ingin menerima seseorang dari masa lalu, ya kamu harus berdamai dengan apa yang pernah dia lakukan dulu. Dengan kesalahan dia yang pernah menyakitkan perasaan kamu. Oke. Karena di sini kamu sudah tidak tertarik dengan sesuatu hal yang main-main. Kamu sudah tidak tertarik dengan sesuatu hal yang akan menambah beban dalam kehidupan kamu. Dan jika ada seseorang yang benar-benar ingin kembali kepada hidup kamu, ya artinya dia harus mampu meyakinkan kamu. Dia harus mampu melakukan sesuatu hal yang membuat kamu yakin ini adalah yang terbaik, bahwa kamu akan menerimanya. Oke, dan saya melihat pada akhirnya apa yang dia lakukan ini akan benar-benar menyentuh perasaan kamu ya, membuat kamu yakin dan percaya bahwa ini adalah yang terbaik. Melepaskan masa lalu, berdamai dengan masa lalu, memaafkan, karena mungkin di sini ini tidak hanya tentang kamu. Banyak pihak yang mungkin benar-benar ingin kalian kembali bersatu. Oke, karena kesalahan ini mungkin tidak hanya dari dia ya. Ya mungkin kamu juga pernah melakukan sebuah kesalahan yang mungkin tanpa kamu sadari. Tapi apapun itu, kamu dan dia sudah saling memaafkan, sudah saling menerima tentang apapun yang pernah terjadi, untuk menutup kisah masa lalu dan membuka lembaran baru, memulai kembali dari nol lagi, membuka kembali dari awal lagi. Episode baru meski dengan orang yang sama, tetapi kamu ingin kehidupan yang baru, sesuatu hal yang lebih baik. Kamu ingin lebih maju, lebih punya masa depan, lebih menciptakan kehidupan yang lebih penuh dengan ketenangan, kedamaian dalam sebuah hubungan. Ya memang selalu ada tantangannya ya, ada ujiannya dalam hidup. Tapi apapun itu, semua
kamu akan mampu jalani. Kamu punya keberanian. Kamu punya tekad yang kuat untuk bisa kembali merasakan kebahagiaan. Dan untuk kedepannya kamu lebih bisa melindungi hubungan kamu dan dia agar tidak lagi gampang dipengaruhi, tidak lagi gampang dimasuki oleh orang ketiga. Kamu sudah lebih melindungi dan nantinya lebih bisa saling mengendalikan perasaan dan tidak akan saling meninggalkan. Itu janjinya kepada kamu. Apapun keadaannya, apapun yang terjadi, dia akan berjanji untuk tidak akan meninggalkan kamu, akan selalu ada apapun keadaannya, karena dia merasakan penyesalan itu. Dia merasakan sakitnya jauh dari kamu. Oke, itu yang dia rasakan. Dan untuk kedepannya dia berusaha untuk menjadi lebih baik lagi, memberikan kebahagiaan seutuhnya untuk kamu, untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, dan tidak terlalu banyak bicara, tapi lebih kepada pembuktian. Oke, lebih kepada pembuktian tentang kebahagiaan yang akan dia berikan untuk kamu. Oke, segini dulu readingannya, semoga resonate ya. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang kecewa, atau dalam kegelisahan, dilema, dalam memutuskan, dalam memilih. Tapi apapun itu, yakinkan diri kamu, apapun yang kamu pilih dan apapun yang kamu putuskan, artinya itu adalah yang terbaik untuk kamu. Oke, dan semoga ini juga bisa memberikan pencerahan, memberikan kamu kekuatan untuk lebih menghadapi dan tidak lari dari kenyataan apapun. Oke, yakin semua akan baik-baik saja. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!